paling perdana. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai kasus 98 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Ia menilai beberapa dekade terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus pada tahun 1998. Yusril bercerita soal mendukung Menteri Hakim dan HAM yang mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait dengan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Berita selengkapnya akan hadir dalam DNP News malam ini. Selamat malam Indonesia, dan ini adalah DNP Evening News untuk edisi Senin 21 Oktober 2024 dengan beragam berita faktual dan terkini yang mengisi ruang informasi Anda. Anda bersama saya Andika Siransyah. Luhut Binsar Panjaitan jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Heboh, debat pemilihan Bupati Bojonegoro dibatalkan karena paslon langgar aturan. Serta Sandra Dewi sebut 140 perhiasan yang disita penyidik diperoleh dari hasil kerja. Kami mulai dengan Election 360 di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Saat ditanya soal penegakan hukum dan HAM, terutama pelanggaran HAM berat di masa lalu, dia menilai beberapa dekade terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 98. Yusril bercerita saat mendukung Menteri Hakim dan HAM. Ia mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait dengan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Yusril menekankan bahwa tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, karena terdapat sejumlah kategori untuk menyimpulkan hal tersebut, seperti genosida, pembersihan etnis atau ethnic cleansing yang tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan wakil menteri serta beberapa kepala lembaga negara di Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara pada Senin 21 Oktober. Salah satu yang menarik perhatian adalah munculnya Luhut Binsar Panjaitan dalam urutan pelantikan. Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo kini diberikan tanggung jawab baru oleh Prabowo untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan ekonomi nasional melalui ke Dewan Ekonomi Nasional dengan jabatannya sebagai Ketua. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 139/P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Luhut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelantikan Luhut berlangsung bersamaan dengan pelantikan 48 orang menteri dan 5 kepala lembaga negara dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Selain melantik Luhut, Prabowo juga melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, kepala dan wakil kepala staf kepresidenan, serta Badan Intelijen Negara. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu untuk pensiun dari TNI usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet atau Seskap. Dasko menyebut posisi Seskap tidak setara dengan Menteri, sehingga posisi Teddy berada di bawah Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek. Dasko menjelaskan sekretaris militer atau sekmil dan sekretaris pribadi atau sekpri yang ada di bawah Mensesnek juga bisa dijabat perwira aktif. Sebab kata dia,
jabatan Seskap boleh diisi perwira dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Maka dari itu Dasko menegaskan TNI boleh menduduki Seskap tanpa pensiun dari TNI. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa pergantian nama nomenklatur kementerian yang dipimpinnya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab tantangan zaman yang kini telah berbasis digital. Ketua DPP Partai Golkar itu menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menkom Digi, menggantikan Budi Aris Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Budi Ari kini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Sementara itu, selain nama kementerian, bos singkatan pun juga berubah. Yang sebelumnya Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau disingkat Komdigi. Dalam kesempatan ini ada setidaknya 3 program kerja yang disampaikan Mutia. Pertama, terkait mengamankan ruang digital dari judi online. Mutia juga menyoroti soal ruang internet yang ramah untuk publik, termasuk untuk urusan human trafficking, trafficking anak, pornografi anak sebagai kekerasan pada anak. Pekerjaan utama lain yang disorot adalah soal infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah 3T. Dia berharap ketersediaan infrastruktur telekomunikasi ini bisa merata dan memberikan koneksi yang cepat. Kehadiran Mutia dianggap membawa harapan baru dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi dan teknologi di Indonesia. Sebagai sosok perempuan pertama yang menduduki posisi ini, Mutia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah dalam menahkokai transportasi digital di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie mengaku bakal meneliti program Kampus Merdeka yang berjalan pada pemerintah sebelumnya. Stella mengatakan jika programnya sudah baik, Merdeka Belajar akan tetap dilanjutkan dan akan diperbaiki apabila program itu dinilai kurang baik. Lebih lanjut, Stella menekankan fokusnya terdepan terkait inovasi karena tidak akan ada perbaikan tanpa inovasi. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam hal pengembangan sains dan teknologi. Selain itu, ia juga menyebut bahwa riset akan menjadi fokus pekerjaan kementeriannya ke depan. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap Menteri Pendidikan yang baru akan melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi olehnya. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar siswa dapat memilih pelajaran yang diminati, serta dilakukan agar siswa bisa mengoptimalkan bakat dan kontribusi paling baik dalam berkarya untuk bangsa. Salah satu program dari Merdeka Belajar adalah program Kampus Merdeka. Nadiem yakin menteri pengganti dirinya nanti bakal mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program yang sudah baik. KPU Bojonegoro membatalkan agenda debat publik pertama calon wakil bupati yang digelar pada Sabtu 19 Oktober lalu. Pasalnya, salah satu pasangan calon dianggap berbuat ricuh menyalahi aturan debat. Dalam pemilihan bupati atau Pilbub Bojonegoro 2024 terdapat 2 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Teguh Haryono dan Farida Hidayati dan paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nurul Azizah. Dari video yang dilihat oleh DMP Integrated News dari akun YouTube KPU Bojonegoro, awalnya debat berlangsung dengan lancar dan tertib. Debat dengan membawa tema tata kelola lahan dan sumber daya alam yang berkeadilan itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan jingle Pilkada Bojonegoro. Acara yang digelar di Hall Eastern Hotel itu kemudian dilanjut dengan sambutan Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, dan pembacaan teknis debat dan perkenalan para panelis. Setelahnya, moderator kemudian memanggil 2 cawagup, nomor urut 1 Farida Hidayati dan nomor 2 Nurul Azizah. Farida kemudian mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya. Dari sinilah Farida lantas membacakan keputusan KPU dan SK KPU Bojonegoro bahwa pelaksanaan debat harus satu kesatuan antara Cabup dan Cawabub. Ia lantas memanggil pasangannya Cabup Teguh Haryono ke atas panggung dan berdiri tepat di samping Farida dan berpidato. Aksi Teguh dan Farida ini kemudian disambut teriakan. Aksi mereka sempat diinterupsi oleh moderator, namun Teguh tetap membacakan sambutannya.
Kami lanjutkan DMP News dengan berita seputar 3 kabongo atau patung kepala kerbau dan puluhan tanduk kerbau yang ada di tiang depan tongkonan Rumah Adat Toraja di Taman Mini Indonesia Indah atau TMI Jakarta hilang. Ornamen khas Toraja itu diketahui sudah tidak ada di tempatnya sejak 3 hari lalu. Disebutkan kabongo dan tanduk kerbau tersebut dipindahkan. Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta, Dr. Rais Rahman SSTP MSI mengatakan tongkonan tersebut dibongkar atas perintah atasannya. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta selama ini memang bertanggung jawab atas Rumah Adat Sulawesi Selatan di TMII. Awalnya pihak pengelola TMI tidak setuju dengan pembongkaran itu. Namun karena sudah mendapatkan restu dari Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta, maka dilakukan pembongkaran. Menyikapi hal tersebut, pemerhati budaya dan akademisi Universitas Hasanuddin Dr. Sandarupa M. Hum menyesalkannya, apalagi tidak ada kejelasan secara rinci terkait pencabutan tersebut. Ia pun mengaitkan dengan kejadian di Rujak Gubernur Sulsel di Makassar, di mana hal-hal yang berbau Toraja disingkirkan. Mulai dari 2 patung kerbau bonga yang biasanya menghiasi Taman Rujak kini sudah tidak ada. Demikian juga lumbung padi atau alang sudah tidak terlihat di Rujak Gubernur Sulsel. Sementara itu, aktris Sandra Dewi menyebutkan 141 buah perhiasan yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Pernyataan ini Sandra Dewi ungkapkan ketika kembali dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada persidangan itu, Sandra Dewi mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa aset-asetnya yang disita penyidik tidak terkait dengan perkara maling uang rakyat Harvey Muiz. Menurut Sandra Dewi, dari ratusan perhiasan itu hanya satu yang berasal dari Harvey Muiz. Menurut Sandra, perhiasan tersebut berupa kalung Tiffany yang Harvey berikan pada 2016 sebelum mereka menikah. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi pembelian kalung tersebut kepada Harvey. Pengusaha batubara itu pun membenarkan ia pernah membeli satu kalung kepada Sandra Dewi pada 2016, tetapi ia mengaku sudah tidak lagi memiliki bukti pembelian kalung tersebut. Harvey mengaku saat itu ia dimarahi Sandra Dewi karena memberikan kalung kala perhiasan itu bisa Sandra Dewi dapatkan secara gratis dari endorsement. Hakim Eko kemudian menyatakan pada Harvey bahwa jika memang ingin terbukti kalung itu tidak terkait dengan dugaan pidana korupsinya, ia harus meminta bukti pembelian ke toko perhiasan terkait. Selain itu, Hakim Eko meminta Sandra Dewi menjelaskan asal-usul 140 unit perhiasan yang disita penyidik. Menurut Sandra, 71 unit diantaranya berasal dari endorsement dan ia mengantongi kontrak pembelian harta mulia tersebut. Seorang ulama besar Muslim Turki, Fethullah Gulen, meninggal dunia di Amerika Serikat pada Minggu 20 Oktober malam waktu setempat. Al Jazeera melaporkan bahwa Gulen meninggal dunia di usia 83 tahun. Gulen lahir di Erzurum, Turki pada 27 April 1941. Ia dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh di negaranya, sebab ia punya organisasi yang sering memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bernama Hizmet. Sejak kecil, Gulen sudah pandai membaca dan menghafal Al-Quran. Pada tahun 1959, ia diangkat menjadi imam besar di Masjid Agung yang ada di Edirne. Nama Gulen di Turki pun dia naik daun saat dirinya menjadi pendakwa besar pada tahun 1960. Gulen pernah menjadi sekutu politik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama beberapa tahun. Ia selalu menjadi orang yang dibalik kesuksesan Erdogan selama memimpin Turki. Namun hubungan Gulen dan Erdogan mulai retak saat dirinya diduga terlibat kasus korupsi pada 2013. Hubungan keduanya kemudian makin rusak lantaran Gulen diduga menjadi otak dibalik upaya kudeta Erdogan sebagai presiden Turki pada 2016 lalu. Saat itu Erdogan mengklaim bahwa Gulen dan Hizmet telah bertanggung jawab dalam upaya kudeta terhadap dirinya. Erdogan juga menyebut organisasi tersebut sebagai kanker yang kala itu mengganggu stabilitas politik di Turki. Meskipun akhirnya gagal, upaya kudeta Erdogan sebagai presiden Turki pada 2016 dilaporkan telah menewaskan sekitar 250 orang.
Selain itu, upaya kudeta ini juga membuat Turki dilanda kerusuhan di mana-mana. Terima kasih telah mendengarkan DMPF News edisi Senin 21 Oktober 2024. Dengarkan DMPF News setiap Senin hingga Jumat dan DMP on the weekend setiap Sabtu dan Minggu. Dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di situs kami dmpmedianetwork.com serta di kanal YouTube kami DMP Media Network. Kirimkan juga kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anika Sirasyah dan juga mewakili DMP Media Network. Sekaligus ingin juga mengucapkan selamat sukses atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin atas kinerjanya selama 5 tahun terakhir ini. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.